Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi Sulfa selaku dosen pembimbing mata kuliah desain pembelajaran, dan selamat pagi juga teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Livia Amalia Rahmania. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang desain program tahunan PAI. Tugas ini disusun oleh saya dan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Ahmad Tobroni, Muhammad Fatul Musili, dan Resma Pramesti. Oke, kami akan memaparkan materi tentang desain program tahunan PAI yang di dalamnya akan membahas pengertian program tahunan PAI, langkah-langkah membuat program tahunan PAI, lanjut ada fungsi program tahunan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program tahunan PAI, selanjutnya ada urgensi program tahunan, dan yang terakhir ada akibat yang timbul oleh tidak adanya program tahunan. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian program tahunan PAI. Pengertian program tahunan, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian tersebut. Yang pertama, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, program mingguan dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi, terus ada standar kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat program tahunan PAI. Untuk menyusun program tahunan, guru tidak bisa asal membuat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus sesuai acuan dalam proses pembelajaran. Berikut langkah-langkah dalam penyusunan program tahunan. Yang pertama yaitu ada menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan. Yang kedua ada memberikan tanda untuk hari libur yang terdapat pada permulaan tahun ajaran baru. Oleh karena itu, dalam penentuan jam efektif belajar, setiap minggu itu harus sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu memperhatikan minggu efektif untuk menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Dan langkah yang terakhir yaitu menetapkan alokasi waktu setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasanya di pekan efektif. Dalam materi desain program tahunan PAI ini juga terdapat fungsi program tahunan. Fungsi program tahunan yang pertama yaitu untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Dan fungsi yang kedua yaitu menjadi pedoman untuk menyusun promes. Selanjutnya, fungsi yang ketiga itu untuk menjadi pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Dan fungsi yang keempat itu sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia.
Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program tahunan PAI, yaitu yang pertama ada kurikulum. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian adalah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pengajaran. Kemudian yang kedua ada kondisi sekolah. Perencanaan program pengajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana prasarana dan alat bantu pelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan atau merencanakan program pengajaran, komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Dan hal yang perlu diperhatikan terakhir yaitu ada keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan, sebab guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada urgensi program tahunan PAI. Banyak guru yang keteteran menyelesaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya. Bahkan ada guru yang tidak dapat menyelesaikan materinya. Kalau ini terjadi kepada Anda, ada dua hal yang perlu dievaluasi. Apa sajakah itu? Yang pertama, kemungkinan keterlambatan materi disebabkan oleh kurangnya siswa menangkap materi yang disajikan, sehingga guru harus mengulang-ulang materi agar kelas yang diampunnya harus dapat tuntas. Konsekuensinya adalah menambah alokasi waktu untuk materi tersebut. Dampaknya justru berpengaruh pada SK dan KD yang lain. Kedua, tidak ada peta materi dalam hitungan semester dan tahun, serta materi penting untuk mengetahui distribusi materi terhadap alokasi waktu. Peta materi yang dimaksud tidak lain adalah program tahunan atau PROTA. Program ini disusun untuk menjadi pedoman dan batasan guru untuk menyajikan materi terhadap alokasi waktu. Apakah selama 1 semester atau selama 1 tahun pelajaran? Dan yang terakhir, itu ada akibat yang timbul oleh tidak adanya program tahunan. Akibat yang timbul oleh tidak adanya program tahunan yaitu meliputi yang pertama, materi itu tidak tuntas, dan pembagian materi per semester juga tidak jelas. Akibat yang kedua yaitu tidak jelas alokasi waktu per SK dan KD. Dan yang ketiga yaitu ulangan tidak terkontrol berdasarkan SK dan KD. Keempat, pemetaan SK dan KD tidak terstruktur dan sistematik. Karena begitu pentingnya program tahunan, maka guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus menyelesaikan program tersebut. Sebagian guru menjelaskan bahwa sebelum menyusun RPP sebagai rencana skenario pembelajaran, maka program tahunan ini harus disiapkan terlebih dahulu, sehingga pembagian pertemuan pembelajaran dapat terdistribusi secara keseluruhan berdasarkan SK dan KD dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Umi Sulfa dan teman-teman semua yang telah mendengarkan, yang telah mengapresiasi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan apabila dalam penyampaian materi tentang desain program tahunan PAI ini kurang jelas. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih kepada semua.
Semangat dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.